Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, kami akan menjelaskan tentang manajemen proyek untuk pengembangan kolam udang terpal dengan sistem pengendalian kualitas air dan pemberian pakan ikan otomatis. Jadi di kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama itu Jodes Parasian Simatupang, yang kedua itu saya, Rizka Jainwan, yang ketiga ada Muhammad Turfaizi, yang keempat ada Muhammad Adi Pratama, dan yang kelima ada Dinda Ayuning Tias. Untuk project scope kami, yang pertama yang dilakukan yaitu perancangan kolam terpal 1 unit untuk prototipe. Rencana ini digunakan untuk membuat kolam udang terpal dengan ukuran yang tepat. Yang kedua, ada instalasi sensor pH, pemasangan sensor TDS, sensor khusus untuk membaca kadar pH pada air. Yang ketiga, ada pembuatan sistem monitoring berbasis microcontroller. Membuat sistem microcontroller menggunakan microcontroller ESP32 untuk menampilkan output membaca sensor pada monitor. Dan untuk scope project yang keempat yaitu implementasi auto feeder otomatis. Selanjutnya yaitu di di project scope yang keempat yaitu melaksanakan teknologi auto feeder otomatis, teknologi yang memudahkan untuk memberi pakan ikan secara otomatis. Yang kelima, ada integrasi seluruh sistem, menyatukan seluruh komponen dari sistem pengendalian kualitas dan sistem pemberian pakan ikan otomatis. Dan yang keenam adalah uji coba siklus budidaya 1 minggu. Melakukan uji coba budidaya selama satu minggu. Oke, untuk slide selanjutnya itu project delivered. Pada project deliver pada project deliver kami hasilkan yaitu kolam udang terpal otomatis siap operasi. Yang kedua itu sistem monitoring kualitas air secara real time. Yang ketiga ada sistem kontrol air aerator dan auto feeder. Yang keempat ada dashboard dan data login. Yang kelima ada laporan teknis dan performa budidaya. Dan yang keenam ada model smart aquaculture yang dapat direplikasi. Untuk selanjutnya akan dijelaskan pada teman saya. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang WBS atau Work Breakdown Structure, di mana WBS ini pada manajemen proyek adalah suatu metode untuk membagi atau memecah proyek tersebut menjadi komponen-komponen yang lebih kecil agar poin untuk pengerjaannya terstruktur dan rapi. Di pada proyek kali ini, PBS-nya terbagi menjadi beberapa poin, yaitu poin pertama, inisiasi dan perencanaan pasar, yaitu ada 3 pembagian, yaitu ada identifikasi kebutuhan teknis, penyusunan spesifikasi sistem, dan penyusunan anggaran dan jadwal. Lalu pada poin kedua atau pembagian kedua ada desain sistem, di mana terbagi lagi menjadi desain struktur kolam, desain sistem aerasi, desain sistem kontrol dan wiring, dan desain auto feeder. Lalu pada poin ketiga ada pengadaan dan fabrikasi, di mana terbagi menjadi 4, yaitu pengadaan material kolam, pengadaan sensor dan microcontroller, dan alat elektronik lainnya. Lalu ada fabrikasi rangka auto feeder, serta ada perakitan panel kontrol. Lalu pada poin keempat ada instalasi sistem, di mana instalasi terbagi menjadi 5, yaitu instalasi sistem kolam, lalu ada instalasi aerator dan pompa, lalu ada instalasi sensor, instalasi panel kontrol, dan instalasi auto feeder. Yang kelima ada integrasi dan pengujian, di mana terbagi menjadi 5 lagi, yaitu ada integrasi sensor ke microcontroller, lalu ada pemrograman sistem kontrol, ada kalibrasi sensor, ada uji fungsi auto feeder, dan uji sistem 24 jam secara real time. Lalu ada poin keenam itu ada monitoring dan evaluasi, di mana monitoring dan evaluasi terbagi menjadi 3, yaitu ada monitoring parameter kualitas air, evaluasi performa pakan atau FCR-nya, ada analisis survival rate-nya. Lalu yang ketujuh itu ada penutupan proyek, di mana penutupan proyek ini terbagi menjadi 2, yaitu dokumentasi teknis dan serah terima sistem dan berkas lainnya kepada stakeholder. Lalu selanjutnya ada work package. Work package ini adalah level paling bawah atau yang terendah dari hierarki WBS yang bisa langsung dikerjakan dan diukur. Contoh work package dari WBS yang telah kita susun sebelumnya itu ada contoh desain struktur kolam, di mana outputnya itu adalah gambar teknis dari kolam. Lalu ada fabrikasi rangka auto feeder, di mana outputnya adalah unit feeder siap pasang.
Lalu ada work package instalasi sensor pH, di mana outputnya adalah sensor terpasang dan aktif dan berjalan. Lalu ada kalibrasi sensor, yang di mana data yang diambil oleh sensor sangat dapat akurat, di mana dengan uh, nilai akurasinya itu errornya adalah di kurang lebih 5%. Lalu ada uji sistem 24 jam secara monitoring, secara real time, yang dimana outputnya adalah sistem stabil tanpa error. Lalu ada evaluasi FCR, di mana isinya adalah laporan efisiensi pakannya. Banyak lagi contoh-contoh work package lainnya. Sekian. Analisis SWOT. Pada analisis SWOT, kami mengevaluasi kelayakan proyek dari 4 aspek utama. Untuk strain, sistem ini memiliki monitoring kualitas air secara real-time berbasis sensor, sehingga keputusan budidaya bisa lebih cepat dan akurat, serta auto defender membantu mengurangi pemborosan pakan. Nah, untuk weakness, pada proyek ini memiliki ketergantungan tinggi terhadap listrik dan membutuhkan biaya investasi yang cukup besar serta SDM yang paham akan teknologi. Dan untuk opportunities, proyek ini memiliki peluang besar karena pakan merupakan komponen biaya terbesar sehingga efisiensi pangan sangat menguntungkan. Ditambah lagi peluang pasar ekspor yang tinggi. Sedangkan trades yang berasal dari lingkungan tambak yang korosif, yang misalnya perubahan cuaca ekstrim serta penyakit yang sulit untuk diprediksi. Next, sumber daya manusia. Pada proyek ini diperlukan beberapa sumber daya manusia dengan peran yang spesifik, seperti project manager yang bertugas mengatur jalannya proyek secara keseluruhan dan memastikan target tercapai tepat waktu, sistem engineer dan control engineer yang bertanggung jawab pada desain dan pengembangan sistem kontrol otomatis, dan instrumentasi engineer yang fokus pada sensor dan akurasi data yang dihasilkan, dan selain itu ada tim instalasi untuk pemasangan di lapangan, serta bagian keuangan untuk mengelola anggaran agar tetap efisien. Next, sumber daya fisik. Sumber daya fisik dibagi menjadi software dan hardware yang saling mendukung, yang mana pada bagian software digunakan seperti Arduino IDE atau platform I/O untuk pemrograman, serta Beilink atau ThinkSpeak untuk monitoring berbasis IoT secara real time. Sedangkan pada hardware digunakan microcontroller seperti SP32, sensor pH, suhu, dan DO untuk membaca kualitas air serta aerator pompa dan feeder untuk operasional sistem budidaya. Untuk selanjutnya, rancangan jadwal proyek. Rancangan jadwal pelaksanaan proyek pengembangan sistem kolam udang terpal HDPE atau PVC dengan sistem pengendalian kualitas air dan pemberian pakan otomatis. Dilakukan selama 5 bulan, yaitu pada bulan Maret, April, Mei, Juni, dan Juli. Pertama itu adalah perancangan awal dan inisiasi, kedua itu ada desain sistem, ketiga itu ada pengadaan, keempat itu ada instalasi sistem, kelima itu ada integrasi dan pengajuan, keempat itu ada keenam itu ada monitoring dan evaluasi, ketujuh itu ada penutupan proyek. Selanjutnya itu rancangan anggaran biaya. Pertama, biaya setup dan implementasi. Pertama itu ada manajemen proyek, itu menghabiskan 25 juta. Yang kedua itu ada konstruksi kolam, itu menghabiskan 1.750 juta. Yang ketiga itu ada perangkat elektronik, menghabiskan 1.300 juta. Yang keempat itu ada sistem mekanik yang menghabiskan 900 juta. Total setup itu 3.975 juta. Selanjutnya itu adalah rancangan kedua itu adalah biaya operasional 1 tahun. Pertama, pakan untuk 500 kolam itu menghabiskan 3.200.000. Satuannya menghabiskan satu kolam itu menghabiskan 3.200.000 dan totalnya itu 1.600.000 juta. Listrik itu menghabiskan 750 juta.
manutention itu servis dan penggantian alat itu menghabiskan 500 juta, monitoring IoT itu menghabiskan 50 juta, tenaga kerja itu untuk 20 operator menghabiskan 600 juta, operasional lapangan menghabiskan 100 juta. Total operasional itu 3.600.000.000 juta. Biaya keseluruhannya itu mencapai 7.575.000.000 juta. Selanjutnya itu ada RAC Matrix. RAC itu adalah singkatan dari Responsible, Accountable, Consultant, dan informasi. Pada matriks ini, aktivitas itu pertama itu ada perencanaan proyek, desain sistem, desain kolam, pengadaan alat, instalasi kolam, instalasi sensor, dan instalasi panel dan listrik, pengembangan program kontrol, pengembangan auto vendor, integrasi sistem, uji coba sistem, analisis data siklus, dan laporan akhir. Berdasarkan kemungkinan selanjutnya yang di atas ini, yang PM itu adalah Project Manager, SE itu adalah System Engineer, CE itu adalah Control Engineer, IE itu adalah Instrumentation Engineer, EE itu adalah Electrical Engineer, ME itu adalah Mechanical Engineer, FT itu adalah Fleet Team, DA itu adalah Data Analyst, FO adalah Fleet Officer atau Owner Representation. Oke, kita masuk ke Risk Management Plan atau manajemen risiko proyek. Manajemen risiko pada proyek kolam udang terpal HDP atau PVC dengan sistem pengendalian kualitas air dan pemberi pakan otomatis bertujuan untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan risiko yang dapat mempengaruhi keberhasilan proyek. Yaitu kita mendapat 2 poin, yaitu tujuan dan yang kedua proses manajemen risiko. Yang pertama, untuk tujuan meminimalkan dampak risiko terhadap biaya, waktu, dan kualitas. Yang kedua, meningkatkan keberhasilan panen dan sistem otomatisasi. Yang ketiga, menjamin keberlanjutan operasional tambak. Selanjutnya, proses manajemen risiko. Yang poin A, identifikasi risiko dengan cara analisis SWOT, yang kedua WBS proyek, yang ketiga pengalaman teknis sistem IoT dan aquaculture, yang kedua analisis risiko dengan cara probabilitas dan dampak, yang ketiga evaluasi dengan cara menentukan prioritas, yang keempat ada mitigasi risiko dengan cara menghindari, yang kedua mengurangi, yang ketiga alih risiko, yang keempat menerima dengan kontrol, yang terakhir monitoring dan kontrol, yaitu dengan 2 cara dilakukan pada tahap monitoring dan evaluasi. Yang kedua, review mingguan oleh project manage. Oke, sekarang kita masuk ke risk register, yaitu daftar risiko proyek. Diklasifikasikan dalam 3 level, yaitu yang pertama high, harus segera ditangani, yang kedua medium, dikontrol dan dimonitor, yang ketiga ada low, diterima dengan pengawasan. Dalam manajemen proyek kita mendapatkan 12 risk register, yaitu ada resiko, penyebab, dampak, probabilitas, level mitigasi, dan penanggung jawab. Untuk selengkapnya teman-teman bisa lihat di sini. Oke, sekian. Baik, terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.